Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester di mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf GG Seran, DRS MSI. Pemilu ini berfungsi untuk pengambilan keputusan secara formal, di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, dan anggota DPD. Selanjutnya, siapa saja yang dapat menjadi pemilih dalam pemilu? Nah, bagi kalian yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah kawin, sangat bisa untuk pemilu. Tentunya KTP yang membuktikan bahwa kamu memang benar warga Indonesia. Selain itu, orang yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat, memastikan bahwa hak untuk memilihnya sedang tidak dicabut, dan juga bukan anggota Polri ataupun TNI. Kita bisa mengikuti pemilu ini di TPS, yang merupakan tempat dilakukannya pemungutan suara. Mari gunakan hak pilih ini sesuai hati nurani dan bebas dari tekanan apapun, dan dilakukan secara rahasia. Pemilu ini berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kenapa kita harus menggunakan hak pilih kita dalam pemilu? Karena tujuan dilaksanakan pemilu adalah pertama, untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara agar tahu hak dan kewajiban. Kedua, sebagai sarana sirkulasi elit dan kepemimpinan. Ketiga, sebagai sarana legitimasi politik wakil rakyat dan pemimpin terpilih. Untuk lebih jelasnya akan jelaskan oleh rekan saya. Sistem pemilu. Sistem pemilihan umum adalah metode atau cara yang mengatur warga negara untuk memilih wakil rakyat yang berasal dari anggota masyarakat itu sendiri. Pemilu merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dari demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan dalam pemilihan umum. Mencerminkan partisipasinya masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, sistem pemilu terdiri atas sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem gabungan. Sistem pemilu proporsional. Pemilu Orde Baru dan pemilu reformasi dilaksanakan berdasarkan sistem proporsional. Sistem ini dianggap cocok bagi kondisi Indonesia yang sangat majemuk komposisi penduduk serta kepentingannya. Sistem proporsional disebut juga sistem perwakilan berimbang atau multi-member constituency. Merupakan sistem di mana satu daerah memilih beberapa wakil. Wilayah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak pecah. Kursi untuk perwakilan wilayah dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh kontestan. Sistem pemilu proporsional. Setiap peserta pemilu akan memperoleh jumlah kursi sesuai dengan suara yang diperoleh di seluruh wilayah negara. Dalam sistem proporsional ada kemungkinan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem proporsional dalam pemilihan anggota legislatifnya. Contohnya pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota dan kabupaten. Kelebihan dan kekurangan sistem proporsional. Kelebihannya adalah 1. Lebih representatif karena jumlah kursi yang diperoleh sesuai dengan jumlah suara yang didapati dari masyarakat. Yang kedua, lebih demokratis karena tidak ada suara yang hilang sehingga semua golongan berpotensi untuk terwakili. Dan yang terakhir, lembaga perwakilan rakyat atau legislatif benar-benar menjadi wadah dan aspirasi seluruh rakyat. Sedangkan kekurangannya adalah
Satu, sulit mewujudkan kerjasama atau integrasi partai politik. Yang kedua, kader partai sulit berkembang karena kuatnya peran pemimpin partai dalam menentukan nomor urut calon anggota legislatif. Yang ketiga, calon yang diikutsertakan dalam pemilu kurang dikenal oleh pemilih karena banyaknya wakil dari suatu wilayah. Yang keempat, wakil rakyat yang duduk di pusat kurang memahami dan memperhatikan kebutuhan daerah. Yang kelima, sistem proporsional berpotensi memecah partai politik ketika anggotanya berpikir partainya saat ini tidak lagi sejalan dan memilih untuk membentuk partai baru. Maka dari itu, sistem proporsional terdapat dua varian, yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih mencoblos partai politik ataupun calon bersangkutan. Dalam sistem ini, pemilih dapat langsung memilih calon legislatif dikehendaki untuk dapat duduk menjadi anggota dewan. Secara singkat, sistem proporsional terbuka adalah seperti sistem coblos caleg. Sistem proporsional tertutup pernah diberlakukan di Indonesia sebelum pemilu 2004 pada saat Orde Baru dan juga 1999. Dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat hanya memilih parpol atau partai politik yang berkontestasi dalam pemilu tanpa mengetahui siapa anggota legislatif yang akan mengisi kursi di parlemen. Dan hal ini dinilai kurang demokratis karena calon legislatif tidak langsung dipilih oleh rakyat. Cukup sekian paparan materi tentang pemilu dari kami. Mohon maaf apabila materi yang kami sajikan ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.